Nah kan di sini akhirnya Kaisang terlihat bingung sendiri ya. Pada waktu lalu kalau kita ketahui Kaisang pernah mengungkapkan yaitu bila dipasangkan dengan Anies Baswedan, di situ bahkan juga merasa siap. Beberapa harinya tiba-tiba Kaisang mengatakan dengan Anies Baswedan itu sangat berbeda sekali. Di sini beberapa hari kemudian, lebih tepatnya setelah ketua KPU di situ dipecat oleh DKPP, tiba-tiba berbeda lagi. Bahkan di sini Kaisang sebut PSI terbuka koalisi dengan PKS di Jakarta. Nah, pertanyaannya boleh sih koalisi, tetapi Kaisang juga tidak bisa ya, yaitu untuk maju di Cawagup atau sebagai Cagup. Karena kalau tidak salah sih, yaitu dari PKS di situ setidaknya sudah mendeklarasikan ya pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman, yaitu dari kader PKS. Di sini sangat lucu sekali ya, dari beberapa bulan kemarin, yaitu pernyataan dari Kaisang sangat bertolak belakang sekali dan saat ini juga sangat berbeda sekali dengan apa yang diucapkan pada waktu lalu. Nah, di sini menurut saya terlihat bingung, terlihat mulai panik. Karena apa? Ya kemungkinan karena ketua KPU di sini sudah dipecat ya, dan akhirnya di sini Kaisang malah sebut PSI terbuka koalisi dengan PKS di Jakarta. Nah, bukannya di sini menurut Kaisang pada waktu lalu sangat berbeda sekali, dengan Anies saja berbeda, apalagi dengan PKS, apalagi PKS dengan PSI sangat berbeda sekali. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh David Wijaya. Jadi bikin bro dan sis sibuk silat ludah sendiri nih Kaisang. Kaisang sebut PSI terbuka koalisi dengan PKS di Jakarta. Nah, pada waktu lalu di sini bahkan pernah menyebutkan kini Kaisang bilang beda dengan Anies Baswedan. Padahal di sini pada waktu lalu tertanggal 14 Juni Kaisang siap berpasangan dengan Anies atau RK di Pilgub DKI. Terus beberapa hari kemudian di sini pada tanggal 22 Juni baru 1 minggu di sini menyebut Kaisang berbeda dengan Anies. Dan saat ini di tanggal 6 Juli tiba-tiba ada pemberitaan Kaisang sebut PSI terbuka koalisi dengan PKS di Jakarta. Di sini sangat unik sekali, terlihat bingung sekali, sangat berbeda sekali pada waktu lalu Gibran yaitu kakaknya Kaisang dan juga Presiden Joko Widodo ketika masih menjadi kader PDI Perjuangan. Di situ menurut saya jalannya mulus, tidak ada halangan apapun, menjadi wali kota sangat mulus sekali. Begitu juga Presiden Joko Widodo mulai jadi wali kota mendapat restu dari PDIP, menjadi Gubernur DKI Jakarta mendapat restu dari PDIP, dan akhirnya di 2 periode menjadi presiden juga dari PDI Perjuangan. Sangat berbeda sekali dengan Kaisang di sini ketika memilih jalan ninja di PSI yang sangat instan dan cepat kilat langsung menjadi ketua umum. Di sini kayaknya sih agak susah sekali ya, yaitu Kaisang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Terlihat sangat bingung sekali tanpa PDI Perjuangan. Kira-kira seperti itulah kalau dilihat dari pemberitaan yang ada. Dan dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Kiki, loh belum jadi politisi kalau belum ngejilat ludah sendiri. Oke guys. Di sini dari Ki Sabdo Paralon, Kaisang nggak laku, jangankan di DKI atau Jawa Tengah, di Papua pun nggak laku. Di sini dari Pitbull 16%, bukan jilat ludah lagi, jilat tikus. Di sini dari Hadafi, nggak heran dengan kelompok itu. Di sini dari Cino, bapaknya kasih pilihan mau jadi gubernur mana, Jateng, Jakarta, Timbuktu, Konoha. Tenang ada bapak di sini, tenang ada bapak di sini. Anak kalau bisa di Jakarta aja lah pak, biar kakak bantuin. Kakak kan nggak mau ke IKN, orang-orang bapak juga nggak mau ke IKN. Kasih jabatan di Jakarta aja biar tetap loyal sama keluarga kita. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, di situ bahkan Gibran Rakabumi Raka yaitu calon presiden pada periode 2024-2029 bahkan secara mengejutkan pada waktu lalu belusukan di Jakarta. Padahal Gibran sendiri pun masih menjadi wali kota Surakarta, tiba-tiba belusukan di Jakarta. Ada apa semua di sini? Bahkan pada waktu lalu kalau tidak salah dari pemberitaan yang beredar membagikan buku, membagikan susu dan lain sebagainya. Katanya sih dari Gubernur PLT Heru Budi, di situ Kaisang mau belanja masalah di DKI Jakarta dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya curiga di situ ya, apakah Gibran di situ setidaknya
mencuri start itu dengan membagikan buku dan juga susu. Karena apa? Karena masa kampanye sudah lewat pilpres, karena Gibran di situ sudah menjadi cawapres terpilih pada periode 2024 hingga 2029. Jadi buat apa membagikan susu, membagikan buku kalau tidak ada kepentingan yaitu Kaesang ya? Kalau menurut saya sih seperti itu. Apalagi Kaesang juga dikadang-kadang maju di Pilkada DKI Jakarta. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas pada waktu lalu sangat membingungkan sekali ya ucapan dari Kaesang di situ. Yang siaplah dipasangkan dengan Anies, tiba-tiba ngomong beda lah. Sekarang siap berkoalisi dengan PKS. Ada apa semua ini? Di sini bahkan juga yaitu berita dari detik.com, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan terbuka untuk berkoalisi dengan PKS di Pilgub DKI. PKS mengatakan akan menawarkan paket Anies Sohibul. Ya, di sini bahkan langsung tersekakmat ya di sini oleh PKS. Nah, dari sini yaitu Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan terbuka untuk berkoalisi dengan PKS di Pilgub DKI Jakarta. PKS mengatakan sudah ada pertemuan antar pengurus tingkat wilayah Jakarta. PSI Jakarta sudah silaturahmi dengan PKS Jakarta beberapa waktu lalu, kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri pada 5 Juli yang lalu. Namun untuk tingkat DPP atau pusat, Mabruri mengaku belum ada pertemuan. Mungkin dalam proses mencari waktu yang tepat, katanya. PKS akan tetap menawarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan, Sohibul Iman, seperti yang pernah disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku. Ya, paketnya itu sesuai arahan Presiden PKS, katanya. Sebelumnya Kaesang Pangarep menegaskan pihaknya siap berkoalisi dengan partai politik parpol manapun dalam Pilkada 2024. Kaesang mengaku tetap terbuka dengan semua parpol termasuk PKS. Ya, padahal pada waktu lalu Kaesang siap itu bila dipasangkan dengan Anies Baswedan, tetapi kenyataannya saat ini Anies sudah punya pasangan ya, itu dari PKS sendiri memasangkan Sohibul Iman dengan Anies Baswedan, itu menjadi cagup dan cawagup pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Nah, menurut saya di sini sangat unik dan sangat lucu sekali, yaitu dari Kaesang terlihat bingung di sini tanpa PDI Perjuangan ya. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu Gibran lancar jaya, jalannya mulus ketika menjadi kader PDIP, dan bapaknya sampai menjadi presiden pun juga mulus ketika menjadi kader PDIP. Dan Kaesang di sini ketika memilih jalan ninja langsung menjadi ketua umum dari PSI, di situ bahkan sampai saat ini pun juga masih bingung mau berkoalisi dengan siapa. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu meskipun baliho bannernya tersebar di seluruh Indonesia, tetapi juga pada pileg yang lalu juga tidak masuk di parlemen, alias suaranya masih di bawah 3%, walaupun ya setidaknya sudah mempunyai tagline yaitu Partai PSI adalah partainya Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya, tetapi juga tidak mendongkrak suara dari PSI itu sendiri. Ya, jadi wajarlah saat ini terlihat bingung sekali. Ya, semoga sajalah besok pada Pilkada serentak, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.